Lalu ia buru-buru mengalihkan tatapannya pada Dimi dan lebih memilih untuk bungkam. "Saya izin untuk pulang ya nak, besok saya akan kembali lagi kemari," ujar Pak Karmin seraya bangun dari kasurnya. "Memangnya kenapa Pak? Ada apa?" tanya Alek. Pak Karmin hanya menggeleng-geleng dan langsung berjalan keluar dari kamarnya. "Pak," panggil Arif. Beberapa saat saja setelah kepergian Pak Karmin, terdengar teriakan Anton dari arah kamarnya. Mereka pun langsung berlarian ke arah kamar Anton. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Anton sudah bergelantungan di atas plafon kamarnya. Dan beberapa saat tiba-tiba Anton melakukan pergerakan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ia mematahkan pinggangnya dan setelah itu ia melakukan kayang sambil memutar hingga tulang-tulang rusuknya patah dan mencuat keluar menembus keluar dadanya. "Ah!" teriak Arif dan kawan-kawan shock juga ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Anton pun terjatuh dan mati seketika. Dengan tangan gemetar, Alek langsung menelpon bosnya. Lalu sekitar setengah jam kemudian, datanglah sebuah mobil dan dari dalam mobil keluarlah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya. "Bagaimana ini Bu, teman kami?" tanya Arif tidak mampu melanjutkan perkataannya. Namun telunjuknya menunjuk ke arah Anton. "Kita kuburkan malam ini juga di halaman belakang," ujar si wanita parubaya yang langsung saja ditentang oleh Arif dan kawan-kawan. "Saya tidak setuju, kita harus lapor polisi terlebih dahulu," ujar Alek. "Itu terserah kalian, keputusan ada di tangan kalian. Tapi apakah kalian tidak berpikir bahwa kejadian ini sampai bocor kepada orang lain apalagi polisi? Ini semua tentu saja akan ditetapkan sebagai kasus pembunuhan dan kalian semualah yang akan menjadi tersangka utamanya. Apakah kalian siap untuk dipenjara?" ujar si wanita parubaya yang langsung membuat pemuda-pemuda itu bungkam. Lalu bergantian saling tatap. "Sebaiknya kalian cepat putuskan, mau dilanjut ke kepolisian atau memilih cara yang aman dan lebih kekeluargaan?" tanya si wanita parubaya. Dimi yang masih shock itu pun dipaksa Arif dan Alek untuk cepat-cepat membuat keputusan agar jenazah Anton lekas dimakamkan sebelum fajar menjelang. Karena masih shock dan tertekan oleh desakan teman-temannya, akhirnya Dimi memilih cara aman dan kekeluargaan. Lalu beberapa orang yang datang bersama si wanita parubaya tadi mengajak Arif dan Alek untuk segera membantunya menggali kuburan di halaman belakang. Sementara Dimi dan si wanita parubaya juga dibantu beberapa orang itu memandikan jenazah Anton, lalu mempersiapkan mayat untuk dimakamkan. Tidak berselang lama, Arif dan juga beberapa orang lainnya sudah selesai menggali kuburan dan langsung mereka memasukkan jasad Anton ke dalam liang kubur. Tidak lupa mereka membuang semua baju-baju Anton dan membersihkan kamarnya agar tidak diketahui oleh Iwan ataupun Mang Karmin. Azan subuh berkumandang. Iwan berjalan pulang menuju ke rumah kontrakannya. Matanya sayu dan lelah. Rumah itu masih sepi dan Iwan berpikir kalau teman-temannya masih pada tidur. Lalu ia pun membuka pintu rumah dengan kunci cadangan. Setelah itu ia kembali menutup pintu dan langsung berjalan ke arah kamarnya. Saat melewati kamar Anton, ia melihat Anton yang berdiri di depan pintu kamarnya. "Loh Ton, ngapain kamu di situ?" tanya Iwan. Namun Anton sama sekali tidak menjawab pertanyaan Iwan. Iwan mengangkat bahu dan segera masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung membaringkan tubuhnya yang sudah sangat letih itu di kasur dan untuk beberapa saat kemudian ia pun tertidur.
Besokan harinya sekitar pukul 9 lewat, Iwan bangun karena perutnya sudah mulai lapar. Meja makan sudah kosong dan sepertinya hanya Iwan yang belum sarapan. Saat baru akan menyantap makanannya, Iwan didatangi oleh Pak Karmin. "Nah Iwan, kenapa ya? Nah Anton kok belum bangun juga? Padahal sudah saya ketuk-ketuk pintu," kata Pak Karmin. "Biarkan saja Pak, mungkin dia masih tidur kecapean," jawab Iwan. Setelah selesai makan, Iwan pun memutuskan untuk kembali tidur karena malam ini pekerjaannya masih sangat banyak. Saat baru akan terlelap, Iwan mendengar notifikasi di HP-nya, dan itu adalah WA dari ayah tirinya. Paling juga buat judi dan minum kopi di warung Jablay," sungut Iwan tidak menghiraukan pesan chat dari ayah tirinya itu. Iwan langsung menutup wajahnya dengan sarung dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi. "Wan, tolong aku Wan," ujar suara yang berasal dari seseorang di sampingnya. "Tolong apa Ton?" tanya Iwan yang mengenal suara itu milik Anton. "Aku sakit Wan." Lalu Iwan pun langsung membuka penutup wajahnya dan tidak mendapati siapapun di sana. Iwan yang memang lebih peka dan melihat dengan hal-hal yang tidak bisa orang normal lihat itu pun tahu bahwa yang tadi itu pastilah kerjaan makhluk dari alam lain. Apalagi Alex juga pernah mengalaminya. Singkatnya, sebulan telah berlalu dan menghilangnya Anton tidak pernah jadi permasalahan di antara mereka. Meski kadang-kadang Iwan menanyakan alasan Anton pulang kampung pada Dimi. Namun Dimi selalu memberikan alasan yang cukup baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Iwan. Namun begitu, mereka semua sering melihat penampakan Anton di rumah itu. Iwan tahu ada yang tidak beres dengan kemunculan sosok yang mirip Anton itu semenjak Anton menghilang. Namun ia terus saja mencoba untuk tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berhubungan dengan makhluk dunia lain. Dan ia juga meyakinkan dirinya bahwa yang selama ini mereka lihat itu hanyalah sosok jin yang menyerupai Anton. Gangguan-gangguan dari mereka yang tidak kasat mata kerap kali dirasakan, bahkan hampir setiap malam. "Wan, kami besok pulang dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini," ujar Arif saat mereka sedang makan bersama. "Pulang? Tapi kenapa?" tanya Iwan seraya menatap wajah teman-temannya yang terlihat sangat pucat itu. "Kami sudah tidak sanggup dengan segala macam gangguan di rumah ini, Wan," jawab Alex. "Apa kalian tidak sayang dengan kerjaan kalian? Dan aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja," ujar Iwan. Arif menggeleng. "Kita sudah hampir celaka setiap malam. Alex, Dimi, Pak Karmin, bahkan juga kamu sudah pernah kan mengalami gangguan itu," ujar Arif. "Lagian ya Wan, bukan tidak mungkin mereka akan membunuh kita satu persatu jika kita terus saja tinggal di sini," lanjut Alex. "Kalian tenang dulu, biar aku yang urus semuanya. Kita cari tahu apa yang mereka inginkan dari kita," kata Iwan berusaha mencairkan suasana. "Sudah lawan, aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang begituan. Kami sudah pernah memanggil dukun, minta air pada guru-guru, tapi hasilnya tetap saja kita diganggu," ujar Arif. "Aku minta waktu 1 minggu untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Tolong kalian jangan pergi dulu," ujar Iwan seraya beranjak dari sana dan berjalan menuju ke arah kamar. Di dalam kamar, Iwan berusaha memanggil mereka yang tidak nampak. Namun dicoba beberapa kali pun tidak ada yang muncul selain suara tawa anak kecil dan bisikan lembut yang sayup-sayup terdengar di telinga Iwan. "Pak,
"Kemana Arif dan yang lainnya?" tanya Iwan saat baru bangun tidur sekitar jam 5 sore. "Loh, mereka tidak pamit sama anak Iwan?" ujar Pak Karmin balik bertanya. Iwan mengerjapkan matanya seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Karmin. "Jadi mereka benar-benar pulang?" gumam Iwan. Iwan terduduk lesu di samping Pak Karmin. Malam itu Iwan pulang kerja lebih awal dan saat sudah berada di depan pintu rumah kontrakannya, ia langsung membuka pintunya yang ternyata tidak terkunci. Iwan bingung dan mulai berpikiran bahwa rumah itu sudah dimasuki oleh maling. Namun ternyata tidak. Di ruang utama terlihat Pak Karmin yang sedang tidur di lantai dengan televisi yang masih menyala.